Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Agusti. Saya dari kelas 7D Akuntansi. NIM saya 1102190070. Nama dosen saya Dr. Ade Manggala Hardianto SEMAKT. Latar belakang dari pendahuluan ini, sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi bagi para pengguna informasi akuntansi, yakni pemilik perusahaan, investor, dan pengguna lainnya. Sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan informasi yang handal dan dapat menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias, dan harus jelas maksud dan tujuannya. Selanjutnya, akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntan dan pelaporan. Dengan demikian, akuntansi keperilakuan merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antara manusia dan sistem akuntansi serta keperilakuan organisasi. Persediaan merupakan salah satu elemen terpenting dalam neraca. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian yang ekstra dari segi pencatatan, perhitungan persediaan, penyimpanan persediaan, serta berbagai perlakuan untuk mengelola persediaan yang ada agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian bahkan kecurangan. Pengguna sistem adalah manusia yang secara psikologi memiliki suatu perilaku tertentu yang melekat pada dirinya, sehingga aspek keperilakuan dalam konteks manusia sebagai pengguna teknologi informasi menjadi penting sebagai faktor penentu pada setiap orang yang menjalankan teknologi informasi. Terus selanjutnya ada PT Surya Warna Indah yang merupakan perusahaan distributor barang kebutuhan pokok bagi food maupun non-food. Persediaan merupakan komponen utama karena di setiap aktivitasnya pasti melibatkan pergerakan persediaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian dari pendahuluan. Yang pertama ada sikap, motivasi, persepsi, dan emosi terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Dan yang kedua ada motivasi karyawan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Yang ketiga ada motivasi karyawan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Yang keempat ada persepsi karyawan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Dan yang terakhir ada emosi karyawan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Sistem akuntansi persediaan. Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan sistem akuntansi adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Persediaan merupakan barang-barang atau bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi maupun digunakan untuk dijual dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat setiap jenis persediaan yang ada di gudang. Selanjutnya, akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berbeda dan diakui keberadaannya. Dengan demikian, definisi akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntan dan pelaku. Selanjutnya ada sikap. Sikap pada hakikatnya merupakan kecenderungan pernyataan seseorang baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang mencerminkan bagaimana merasa tentang orang, objek, atau kejadian dalam lingkungan. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak terhadap serangkaian proses perilaku manusia dalam mempertimbangkan arah, intensitas, dan ketekunan pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus-menerus, dan adanya tujuan. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi adalah merupakan suatu tujuan proses yang memungkinkan kita mengorganisir informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan sekitarnya. Emosi. Emosi dapat mempengaruhi perilaku bekerja. Emosi merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Indriani dan Lotia pada tahun 2018 dengan judul penelitiannya Pengaruh Variabel Perilaku Karyawan Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan.
atau studi empiris pada perusahaan BUMN dan BUMD di Banda Aceh. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Berikut ini merupakan kerangka konseptual penelitian. Aspek keperilakuan terbagi menjadi 4, yaitu sikap, motivasi, persepsi, dan emosi. Dan keempat-empatnya itu termasuk dalam penerapan sistem akuntansi persediaan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. H1, sikap, motivasi, persepsi, dan emosi berpengaruh terhadap sistem akuntansi persediaan. H2, sikap berpengaruh terhadap sistem akuntansi persediaan. H3, motivasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi persediaan. H4, persepsi berpengaruh terhadap sistem akuntansi persediaan. H5, emosi berpengaruh terhadap sistem akuntansi persediaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode analisis data, uji validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir ada analisis regresi linear berganda. Untuk jenis penelitian sendiri adalah penelitian asosiatif dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari menganalisis data yang ada secara kuantitatif. Statistik penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapatan terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara, ataupun observasi. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Surya Wenang Indah yang bertempat di Jalan Politeknik Raya nomor 157 Mapenget, Manado. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2015. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Surya Wenang Indah. Sampel dari penelitian ini adalah karyawan PT Surya Wenang Indah Manado yang terdiri dari karyawan bagian akuntansi dan gudang sebanyak 25 responden. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meliputi hubungan antara sebuah variabel independen dengan beberapa variabel dependen dan memprosesan data menggunakan komputer melalui program SPSS versi 15.0. Kemudian uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir atau item pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan sebuah skor pertanyaan. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan oleh responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan dengan menggunakan analisis reliability melalui metode Cronbach alpha, di mana suatu instrumen dikatakan reliable bila memiliki koefisien alpha sebesar 0.6 atau lebih. Kemudian ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda pada dasarnya adalah suatu mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas dengan tujuan untuk memecahkan masalah penelitian. Untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda yang dirumuskan pada gambar di samping. Definisi operasional variabel. Yang pertama ada aspek perilakuan, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada akuntansi, yang keempat ada persediaan. Aspek keperilakuan. Aspek keperilakuan yang dimaksud adalah aspek keperilakuan akuntansi yang berkaitan dengan psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Komponen aspek keperilakuan dalam penelitian ini adalah sikap, motivasi, persepsi, dan emosi. Sikap berkaitan dengan perilaku karyawan yang mengatur secara langsung sistem akuntansi persediaan. Motivasi berkaitan dengan kepemimpinan dan manajerial perusahaan. Persepsi adalah bagaimana cara pandang karyawan terhadap pekerjaan, sedangkan emosi merupakan reaksi perasaan karyawan yang berdampak pada kerjaannya. Yang kedua, sistem.
Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencari tujuan. Ketiga, ada akuntansi. Akuntansi merupakan kegiatan pencatatan, penggolongan, dan peringkasan berbagai transaksi keuangan untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan berupa laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, ada persediaan. Persediaan merupakan barang-barang atau bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi maupun digunakan untuk dijual dalam suatu periode tertentu. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian karakteristik data responden. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Surya Wenang Indah Manado dengan sampel penilaian yakni karyawan bagian akuntansi dan gudang yang berjumlah 25 responden. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelaminnya ada pria, jumlahnya ada 15 orang, persentasenya ada 60 persentase. Kemudian ada wanita, jumlah orangnya ada 10, persentasenya ada 40, jumlah seluruhnya dari jumlah orangnya 25, dan jumlah persentase seluruhnya 100. Mengenai jenis kelamin responden, dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden terdiri dari pria sebanyak 15 orang dengan nilai persentase sebesar 60% dan wanita sebanyak 10 orang dengan nilai persentase sebesar 40%. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa data kuesioner mengenai aspek keperilakuan dan sistem akuntansi persediaan telah dinyatakan valid karena yang terhitung lebih besar dari T-table dan dinyatakan reliable karena nilai alfa untuk masing-masing variabel berada di atas 0.6. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah data telah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat gambar normal probability plot yang dituangkan pada gambar 2. Sebuah data jika terdistribusi normal maka titik-titiknya akan tersebar mendekati garis diagonal. Dalam penelitian ini terdistribusi normal karena titik-titik tersebar mengikuti garis diagonal. Kemudian di sini ada gambar 2 grafik normalitas PP plot. Selanjutnya, uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas, dan jika toleransinya kurang dari 0,10 berarti terjadi multikoliniaritas. Jika FIF lebih besar dari 10,0 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas, dan jika FIF kurang dari 10,0 berarti terjadi multikoliniaritas. Kemudian hasil uji multikoliniaritasnya disajikan pada tabel berikut. Variabelnya ada sikap, toleransi ada 0,497, FIF yang ada 2.012. Kemudian ada variabel dan motivasi, toleransinya 0.331, FIF-nya ada 3.018. Variabel ada persepsi, toleransinya ada 0.445, FIF-nya ada 2.249. Variabel ada emosi, toleransinya ada 0.378, FIF-nya ada 2.648. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Tujuannya itu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut. Variabelnya ada X1, sikap, signifikannya 0.316. Variabel ada X2, motivasi, signifikannya 0.887. Variabel ada 3 X3, persepsi, signifikannya 0.838.
Kemudian ada variabel X4 emosi, signifikannya itu 0,289. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan model regresi linear berganda atau multiplanar linear regression method. Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian hasil analisis linear berganda dapat dilihat pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 13.304 ditambah 1.124 X1 dikurangi 0,077 X2 ditambah 0,295 X3 dikurangi 0,145 X4. Hasil persamaan regresi linear berganda tersebut memberikan perhatian sebagai berikut. Yang pertama, konstanta A sebesar 13.304 mempunyai arti bahwa jika aspek keperilakuan dan indikator sikap, motivasi, persepsi, dan emosi konstanta atau sama dengan 0, maka besarnya variabel sistem akuntansi persediaan sebesar 13.304. Yang kedua, nilai koefisien regresi sikap adalah positif 1124. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel sikap berpengaruh positif atau searah terhadap variabel sistem akuntansi persediaan. Hal ini juga berarti bahwa jika nilai variabel sikap mengalami peningkatan sebesar 1 satuan skors, maka variabel sistem akuntansi persediaan akan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan skors dan asumsi variabel lainnya konstan. Kemudian yang nomor 3, nilai koefisien regresi motivasi adalah negatif 0,0077. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel motivasi berpengaruh negatif atau berlawanan arah terhadap variabel sistem akuntansi persediaan. Hal ini juga berarti bahwa jika nilai variabel motivasi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan skors, maka variabel sistem akuntansi persediaan akan mengalami penurunan sebesar 1 satuan skor dengan asumsi variabel lain konstan. Yang keempat, nilai B3 atau koefisien regresi persepsi adalah positif 0,293. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel persepsi berpengaruh positif atau searah terhadap variabel sistem akuntansi persediaan. Hal ini juga berarti bahwa jika variabel persepsi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan skors, maka variabel sistem akuntansi persediaan akan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan skors dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dan yang terakhir, yang kelima, nilai B4 koefisien regresi emosi adalah negatif 0,145. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel emosi berpengaruh negatif atau berlawanan arah terhadap variabel sistem akuntansi persediaan. Hal ini juga berarti bahwa jika variabel emosi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan skor, maka variabel sistem akuntansi persediaan akan mengalami penurunan sebesar 1 satuan skor dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Di sini ada uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada penelitian ini berdasarkan probabilitas signifikasi. Apabila nilai probabilitas signifikasinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara simultan, aspek keperilakuan berpengaruh terhadap sistem akuntansi persediaan karena tingkat signifikan 0,001. Kemudian ada uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh signifikan variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Hasil uji hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel sikap berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Yang kedua, variabel motivasi tidak
berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Yang ketiga ada variabel preseptidak berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Dan yang keempat ada variabel emosi tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Selanjutnya ada koefisiensi determinasi atau R2. Uji koefisiensi determinasi atau R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel-variabel dependen. R2 pada penelitian ini adalah sebesar 0,574 atau 57,4%. Angka ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi persediaan dipengaruhi oleh faktor-faktor sikap, motivasi, persepsi, dan emosi sebesar 57,4%, sedangkan sisanya sebesar 42,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pembahasan sikap berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan. Ini berarti bahwa para karyawan telah mematuhi setiap peraturan dan tata tertib perusahaan dalam rangka penerapan sistem akuntansi persediaan PT Surya Wenang Indah Manado, sehingga sistem akuntansi persediaan diterapkan berjalan dengan baik. Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi persediaan karena manajemen nilai kurang dalam memberikan upaya bermotivasi karyawan, sehingga karyawan belum merasa termotivasi dalam melakukan pekerjaan. Persepsi ini berpengaruh secara signifikan terhadap sistem akuntansi persediaan karena cara pandang karyawan terhadap tugas dan tanggung jawab mereka masih sederhana, sehingga terjadi kurang keinginan untuk memberi lebih terhadap perusahaan. Emosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sistem akuntansi persediaan, sehingga ini berarti bahwa para karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak terlibat emosi, sehingga tidak mempengaruhi pekerjaan mereka dalam penerapan sistem akuntansi persediaan. Secara bersama-sama aspek keperlakuan yakni sikap, motivasi, persepsi, dan emosi berpengaruh secara signifikan terhadap sistem akuntansi persediaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rombe, Poputra, dan Caldo pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa variabel akuntansi keperlakuan berpengaruh terhadap sistem kas dan pelaporan arus kas. Secara pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani dan Lautiar pada tahun 2008 tentang pengaruh perilaku karyawan akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Hal ini juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Kwang dan Tin pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa akuntansi keperlakuan merupakan informasi kualitatif mengenai motivasi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain-lain, sehingga dapat berguna pada saat pembuatan dan perancangan sistem akuntansi persediaan hingga dalam penerapannya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, sikap, motivasi, persepsi, dan emosi berpengaruh secara simultan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan pada PT Surya Wenang Indah Manado. Yang kedua, secara parsial sikap berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan pada PT Surya Wenang Indah Manado. Yang ketiga, secara parsial motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan pada PT Surya Wenang Indah Manado. Yang keempat, secara parsial persepsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan pada PT Surya Wenang Indah Manado. Dan yang kelima, secara parsial emosi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi persediaan pada PT Surya Wenang Indah Manado. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, diharapkan agar perusahaan dapat lebih memperhatikan faktor keperilakuan karyawan, yakni sikap, motivasi, persepsi, dan emosi dalam penerapan sistem akuntansi persediaan, agar nantinya sistem akuntansi persediaan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas pemilihan variabel lain menyangkut akuntansi keperlakuan agar diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerapan sistem akuntansi persediaan guna meningkatkan efektivitas sistem yang dijalankan tersebut.